misalnya kita harus bayar kredit 20 juta per bulan, kita hitung penghasilan kita 100 juta per bulan, berarti dengan kita bayar kredit 20 juta, masih ada kita uang 80 juta lagi. Ternyata ketika pandemi datang, jangankan 80 juta lebih, untuk bayar 20 juta aja tidak ada. Jangankan 20 juta, untuk 1 juta aja tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak bisa bergerak. Seluruh usaha kita stagnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sukses. Amin ya rabbal alamin. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada. Kalau kita perhatikan, memang harus kita lagi-lagi mengakui bahwa tekanan ekonomi akibat pandemi corona ini sangat-sangat membuat kita benar-benar berada di titik nadir dari segi ekonomi. Namun yang ingin saya sampaikan, itu bukanlah alasan untuk kita belum juga bangkit. Dengan telah dilaksanakannya vaksinasi pandemi corona di negara kita ini, sudah saatnya kita sekarang ini untuk bergerak. Kalau selama ini mungkin kita masih banyak yang terdiam di dalam kebingungan, terdiam di dalam kesuntukan berpikir, terdiam dalam ketakutan untuk bergerak menjalankan bisnis kita, menjalankan usaha kita. Sekarang sudah saatnya kita mulai bergerak. Sekarang sudah saatnya kita mulai melakukan kembali kegiatan bisnis kita, usaha kita. Tentu kita akan berpikir, tentu kita akan bertanya, dari mana sekarang harus kita mulai usaha kita? Modal sudah habis, usaha yang selama ini telah jalan sekarang sudah susah, dari mana harus dimulai? Ini saya sampaikan di sini. Ada beberapa hal yang perlu kita terapkan di dalam menjalankan kembali bisnis kita di saat sekarang ini. Yang pertama, kita harus mulai laksanakan bisnis kita dengan apa adanya saja. Yang saya maksudkan di sini, kalau hanya ada sekarang uang hanya untuk pembeli sehelai jilbab contohnya, atau hanya ada uang sekarang ini hanya untuk bisa membeli beberapa liter beras, atau mungkin juga ada hanya sekarang modal kita sekedar untuk membeli 1 kilogram gula pasir, 1 bungkus teh contohnya. Kita mulai usaha kita dari itu sekarang. Jangan tunggu lagi sebab apabila kita menunggu modal cukup, menunggu seperti yang dulu-dulu sebelum usaha kita ini anjlok, besar kemungkinan kita tidak akan bisa memulai. Karena memang sejak setahun ini kita stagnan. Sejak setahun ini kita telah hampir boleh dikatakan tidak bergerak. Tentu semua modal sudah habis. Bahkan tidak modal saja yang habis sekarang ini.
Ada yang rumah sudah diambil bank. Ada yang mobil sudah diambil bank. Ada yang motor sudah diambil bank. Ada yang toko sudah diambil bank. Karena utang sudah menumpuk. Ansurannya tidak ada. Bank ada pula yang tidak punya toleransi sama sekali. Yang tahu dia bagaimana kredit harus bayar. Ada rumah-rumah dia ambil. Ada motor-motor dia ambil. Ada mobil-mobil dia ambil. Ada toko atau ruko itu dia ambil. Dia tidak peduli. Sekarang kita tekadkan di hati kita. Besok kalau kita sempat bangkit lagi. Menangis bank tersebut. Untuk minta kita mengemis pada kita. Seperti dulu-dulu mengemis pada kita. Untuk kita bisa ambil kredit. Jangan ambil. Kita nekatkan di hati kita. Bagi bank-bank yang di saat kita susah di saat pandemi ini. Dia tidak ada punya toleransi. Bagaimana untuk bisa misalnya melakukan restrukturisasi. Atau melakukan penangguhan pembayaran cicilan. Tetapi dia tidak peduli dengan itu. Kita garis bawahi bank itu. Kita tidak akan berurusan dengan dia. Banyak bank-bank yang ingin menawarkan pada kita sebagai pebisnis untuk bisa kita minjam uang. Tekad kita sampai sekarang ini. Di saat kita susah, dia tidak mau tahu. Kendati pun Pak Presiden telah mengatakan ada penangguhan pembayaran kredit selama 1 tahun. Tapi kalau ada bank yang tidak peduli dengan itu, ngemis pun dia pada kita nanti kalau kita berkembang. Jangan kita ambil kredit dari dia. Masih banyak bank-bank jalan yang bisa berikan kredit. Kita mulai sekarang dari apa adanya. Sebab dengan kita bergerak, kepala kita sudah mulai bergerak lagi. Otak kita sudah mulai cair lagi untuk bisa bergerak. Memang berat memulainya. Dulu kita mungkin sudah punya toko agak 3. Dulu mungkin kita sudah punya PT, punya CV, sejumlah sekian banyaknya. Sekarang harus mulai dari nol lagi. Mungkin sulit memulainya. Tapi tolong kuatkan mental kita untuk bisa memulai lagi. Kalau tidak sekarang bergerak, kapan lagi? Jangan sekali-kali ada di hati kita mengatakan, oh ini sudah tidak ada lagi. Oh saya sudah habis sampai sini. Jangan bangkit lagi. Yang kedua, kalau kita sudah mulai bergerak, jangan mau berhenti. Jangan. Mulai terus. Jangan ada istilah berhenti. Jangan ada istilah menyerah. Sebab kalau sempat kita terhenti, kita akan jauh ke belakang daripada yang dulu. Selanjutnya, yang ketiga, kita harus siap untuk mengorbankan mungkin harga diri kita. Untuk mengorbankan mungkin prestise kita. Apa yang saya masukkan di sini? Mungkin dahulu ke sana kemari kita dengan mobil mewah. Mungkin dahulu kita pakai dasi, pakai sepatu mengkilap, pakai jas. Sekarang kalau memang terpaksa kita mulai dari nol, mulai dengan celana pendek, dengan baju kaos blong, dengan keringat yang mengucur, kita mulai di sana. Itu yang saya maksudkan mengorbankan harga diri tadi, mengorbankan prestise tadi. Itu. Mari kita korbankan itu demi ke depan. Mari kita mundur selangkah untuk maju. Selanjutnya, kita yakini diri kita bahwa kita punya modal yang paling besar pada diri kita. Apa itu? Modal kita adalah modal kepercayaan. Kita harus bisa dipercaya orang lagi. Untuk bisa dipercaya, tentu kita harus jujur. Kejujuran kita akan kita buktikan. Kalau sekarang kita ada utang, kita ingin bayar utang.
kita sematkan di hati kita. Kita tekankan dari kita. Kalau masih ada utang, kita nekat untuk bayar utang. Kalau belum dapat sekarang, bukan itu kita sengaja. Tapi ada kondisi yang begitu, yang buat kita gitu. Namun kita nanti akan berupaya bayar utang. Ini. Kepercayaan itu harus ada pada diri kita. Biarkan saja orang mungkin tidak percaya dengan kita karena kita tidak mampu bayar utang. Dibilangnya kita tidak mau bayar utang. Tapi kita harus benar-benar tidak bayar utang karena tidak mampu. Bukan karena tidak mau. Berjanji kita dengan hati kita. Berterus terang kita dengan hati kita. Berterus terang kita dengan pikiran kita. Berterus terang dengan kita dengan kondisi kita. Selanjutnya, apa yang terjadi selama pandemi ini. Dari dulu kita tidak memperkirakan usaha kita akan jatuh. Hanya karena tidak bisa berjualan. Hanya karena tidak bisa kita keluar rumah. Sekarang kita jadikan pelajaran itu. Artinya apa? Ke depan kita semakin mawas diri bahwa yang tidak mungkin terjadi bisa saja terjadi. Karena itu, kita semakin waspada menghadapi ke depan. Kalau nanti kita sudah mapan kembali, kita semakin hati-hati. Kita semakin punya persiapan. Contoh, kalau kita sekarang dulu punya utang, misalnya kita harus bayar kredit 20 juta per bulan, kita hitung penghasilan kita 100 juta per bulan, berarti dengan kita bayar kredit 20 juta, masih ada kita uang 80 juta lagi. Ternyata ketika pandemi datang, jangankan 80 juta lebih, untuk bayar 20 juta aja tidak ada. Jangankan 20 juta, untuk 1 juta aja tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak bisa bergerak. Seluruh usaha kita stagnan. Ini membuat kita lebih hati-hati ke depan. Namun sekali lagi saya sampaikan, kita jangan putus asa, kita jangan patah semangat, kita yakinkan diri kita bahwa nun di sana kita punya harapan untuk bangkit. Kita mulai dari sekarang, sudah saatnya kita sekarang bergerak. Sudah saatnya, tidak ada lagi yang perlu kita tunggu. Kita mulai sekarang dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang ada pada kita. Dengan kondisi apapun, kita mulai bergerak berbisnis dari sekarang. Kita mulai. Dan kita naikkan semangat kita ke atas. Sehingga kita, uang boleh habis. Usaha boleh bangkrut. Tetapi semangat jangan mundur. Semangat jangan habis. Keyakinan jangan sampai tergerus. Ini. Kita masih punya nyawa. Kita masih punya raga. Ini adalah kekayaan kita yang paling besar yang kita miliki. Kita melangkah dengan ini. Kita bergerak dengan ini. Kita berjalan dengan ini. Kita yakinkan diri kita bahwa Allah akan menolong kita. Bahwa Allah melihat kita. Bahwa Allah selalu membimbing kita. Kita yakini itu. Kita yakini bahwa Allah akan berbuat kepada kita sebagaimana persangka kita kepada Allah. Maka dari itu, mari kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.